Saudara sekalian, topik kita kali ini adalah mengenai piramida penduduk, transisi demografi, dan transisi epidemiologi. Saya mengambil topik ini dari kuliah yang dulu diberikan oleh Sarjana Sawitri dari KKIKP Unun, tapi karena metode kuliah kita sekarang memakai kuliah daring, maka saya diminta untuk menyampaikan ketiga topik yang sangat penting ini. Saya mulai dengan dinamika jumlah penduduk. Bagaimana penduduk itu berubah jumlahnya pada satu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Jumlah penduduk itu akan dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan kemudian adanya net migrasi, artinya perpindahan penduduk. Selisih antara penduduk yang masuk dengan penduduk yang keluar dari satu negara. Secara umum bisa sampaikan kelahiran dan kematian inilah yang paling banyak menentukan dinamika jumlah penduduk tersebut. Net migrasi sekarang walaupun masih berpengaruh tetapi relatif lebih kecil karena sekarang dengan adanya kedaulatan negara, maka perpindahan penduduk itu sekarang makin terbatas jumlahnya. Kalau kita lihat piramida penduduk itu ada 3 jenis. Gambaran karakteristik piramida penduduk itu ada 3 jenis. Piramida bersifat ekspansif, piramida stasioner, dan piramida konstriktif atau obstruktif. Coba lihat ini referensi yang bisa kalian dalami lagi. Karena saya ingin sekali lagi tekankan pada kalian, bacalah referensi. Karena ini kuliahnya sebenarnya topiknya sangat luas sekali. Dan saya hanya bisa menyampaikan beberapa pengertian dasar untuk mempermudah kalian belajar. Piramida penduduk ini betul-betul akan bisa kita saksikan pada negara-negara yang kita pada zaman sekarang ini. Kita lihat piramida penduduk, piramida yang bersifat ekspansif. Secara relatif bentuk piramida ini adalah bentuk piramida segitiga. Populasinya bertambah dari relatif sangat cepat, tetapi ada yang tetap bertambah tetapi lebih lambat. Bentuk segitiganya juga akan berubah. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Jadi di sini sekali lagi selisih antara angka kelahiran dan kematian itu relatif tinggi, dengan sendirinya angka kematian akan lebih rendah dari angka kelahiran sehingga penduduk bertambah. Tingkat kelahiran lebih tinggi dari kematian, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian umumnya negara berkembang, Indonesia, Malaysia, China, dan sebagainya. Lihatlah bagaimana angka kelahiran pada umur bawah itu lebar, kemudian makin lama makin meruncing, dan pada umur tua relatif kecil jumlahnya. Dengan sendirinya segitiga ini bisa lebih pendek, di mana alasnya lebih lebar, sehingga kita bisa lihat orang-orang yang berumur lanjut menjadi sangat kecil, sementara orang-orang yang baru lahir jumlahnya besar. Ini adalah yang bersifat ekspansif, artinya sesuai dengan derajat ekspansinya bisa segitiga ini bisa pendek di bawah dengan dasar yang lebar, tetapi mengerucut angka jumlah orang-orang berumur lanjut kecil, dan kemudian bisa makin menyempit pada kelahiran, tetapi kemudian angka orang yang berumur panjang lebih meningkat sehingga segitiganya lebih tinggi. Kemudian kalau kita lihat piramida penduduk yang bersifat stasioner,
Inilah yang sebenarnya selalu ingin dicapai oleh satu negara. Penduduknya bersifat stasioner, di mana jumlah kelahiran relatif sama dengan angka kematian, walaupun lebih sedikit, kadang-kadang kurang sedikit, tetapi pada prinsipnya hampir sama secara jangka panjang. Stasioner itu jumlah penduduk cenderung tetap, jadi kemudian angka harapan hidup jadi tinggi, jadi bagian atas akan lebar. Orang-orang tua dengan umur lanjut itu jumlahnya makin lama makin banyak, sementara angka kelahiran akan menyempit atau bertambah sedikit. Tingkat kelahirannya stabil, jadi sebenarnya secara relatif dikatakan kalau setiap keluarga mempunyai 2 anak, maka 2 orang tua digantikan oleh 2 orang anak, itu akan menimbulkan mengakibatkan piramida penduduk yang bersifat stasioner. Negara yang sudah maju, lihatlah kemudian. Jadi pada dasar umur-umur muda itu relatif kecil, tetapi umur pertengahan yang lebih banyak, umur-umur produktif yang lebih banyak. Jadi umur-umur tua itu relatif banyak, tetapi tidak lebih banyak daripada yang lahir. Jadi pada negara maju umumnya demikianlah, tergantung dari angka kelahiran dan kematian, maka bentuk dari bentuk piramida stasioner ini sedikit berubah, mungkin akan sedikit merendah ke bawah, tapi cembung di tengah-tengah dan sebagainya. Ada penduduk yang bersifat konstriktif. Justru ini beberapa negara mengalami ini, misalnya Singapura, Jepang. Angka kelahirannya rendah, orang tidak mau punya anak, orang tidak mau menikah, orang hidup dengan caranya sendiri. Karena teknologi sudah memungkinkan mereka mempunyai keluarga hanya terdiri dari suami istri tanpa anak. Jaminan kehidupan sudah banyak dijamin negara, sehingga mereka tidak khawatir nanti tidak mempunyai anak, dan tetap negara akan memperhatikan kehidupannya pada hari tua. Jadi pertumbuhan penduduk cenderung negatif. Jadi orang tua lebih banyak. Jepang misalnya sekarang mengalami kesulitan karena orang-orang yang bekerja relatif harus menanggung jumlah yang non-produktif dalam jumlah yang sama. Karena itu pemerintah negara-negara maju sering kemudian mempekerjakan kembali orang-orang yang sudah pensiun. Misalnya saya beberapa kali melihat di Amerika orang-orang yang sudah umur lanjut bekerja di kasir, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik yang relatif ringan, di kasir, kemudian tinggal yang lebih banyak duduk, tidak memakai tenaga yang besar. Jadi pertumbuhan penduduk cenderung negatif, angka kelahirannya lebih kecil daripada angka kematian, sehingga penduduknya tambah sedikit. Lihatlah, ini umumnya terjadi pada negara maju, Jepang, Swiss, Amerika, karena influx penduduk, masuk penduduk juga cukup banyak, belum terjadi seperti ini. Tapi Jepang, Singapura, Swiss itu sudah terjadi. Nah, ini dengan sendirinya akan menyebabkan transisi epidemiologi. Lihatlah, pada waktu angka kematian tinggi, angka kelahiran lebih tinggi dari angka kelahiran. Lihatlah bagaimana stabil jumlah penduduk, tetapi kemudian angka kematian yang turun lebih cepat, sehingga terjadi population explosion, terjadi pertambahan jumlah penduduk, karena angka kelahiran kemudian pada waktu yang lebih lama baru bisa diturunkan. Menurunkan angka kelahiran jauh lebih sulit dari menurunkan angka kematian. Angka kematian menurun karena perbaikan sanitasi, perbaikan gizi, perbaikan lifestyle menurun dengan lebih cepat dan lebih awal. Lihatlah bagaimana size of population.
jumlah penduduk dalam garis hitam ini. Jumlah kelahiran garis merah, menurunnya belakangan, kemudian garis biru adalah kematian, kemudian kita lihat menurunnya lebih cepat, lebih drastis, lebih awal, dan kemudian terjadi pertambahan penduduk pada sekitar pertemuan ketiga garis tersebut. Umumnya, pada waktu angka kematian tinggi, maka yang banyak itu angka kematian disebabkan karena tingginya infant mortality rate dan maternal mortality rate. Inilah indikator status kesehatan. Kalau kedua angka ini masih tinggi, maka negara itu masih dimasukkan negara yang sedang berkembang. Jadi angka kelahiran tinggi, angka kematian tinggi. Ini seperti satu fenomena alam. Pada negara-negara, pada keluarga yang kematiannya tinggi, pada masyarakat yang kematiannya tinggi, otomatis dia akan mempunyai angka kelahiran tinggi untuk menjamin dia tetap punya anak pada waktu umur yang dewasa. Jadi kalau anak 8 dulu meninggal 6 atau 7, malah 8 yang meninggal pada waktu angka kematian masih tinggi, walaupun angka dia mempunyai 8 anak, belum tentu dia mempunyai beberapa anak pada umur dewasa. Nah, ini kemudian angka yang paling banyak itu adalah infeksi dan buruknya sanitasi lingkungan. Itulah yang menyebabkan tingginya angka kematian. Kemudian dengan perbaikan dalam sanitasi lingkungan dan gizi, maka ini akan menyebabkan angka kematian menurun dengan cukup drastis. Tetapi justru angka kematian stabil karena ekonomi lebih bagus, keadaan lingkungan lebih bagus, kemudian terjadi pertambahan penduduk yang lebih drastis. Di sini umumnya pada waktu penurunan angka kematian, tidak mungkin angka kematian akan jadi 0, karena orang they're gonna die anyway. Jadi dia akan menurun. Biasanya pada saat penurunan ini akan kita bisa lihat umur akan menjadi lebih panjang dan muncullah penyakit-penyakit yang disebabkan karena lifestyle, karena gaya hidup. Jadi muncul penyakit-penyakit degeneratif, diabetes mellitus, hipertensi, dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, kegemukan, dan sebagainya. Jadi inilah yang kemudian akan menyebabkan transisi epidemiologi. Jadi pada waktu perbedaan angka kematian yang menurun lebih drastis, angka kelahiran relatif stabil, ini kemudian umur menjadi lebih panjang, transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang muncul pada umur yang relatif lebih lanjut. Jadi inilah yang dinamai dengan transisi epidemiologi. Coba kita lihat high birth rate, high death rate, kemudian stable population. Pada waktu pertama populasinya stabil, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi size of population-nya sedikit karena walaupun yang lahir banyak, yang meninggal juga banyak. Tapi di sini high birth rate, lower death rate, jadi tingginya angka kelahiran, tapi angka kematian menurun dengan drastis, sehingga jumlah penduduk menjadi cukup drastis meningkat. Teknologi development, jadi di sini perbaikan lingkungan, status gizi, dan kemudian justru menimbulkan penyakit-penyakit yang memang pada kenyataannya muncul pada umur yang lebih tinggi, pada umur yang lebih tua, penyakit-penyakit degeneratif, kegemukan, hipertensi, DM, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat penyebab dan sisi epidemiologi, beberapa kali saya sudah sampaikan, karena yang pertama itu adalah perbaikan sanitasi lingkungan, kedua adanya perbaikan gizi, dan ketiga perbaikan gaya hidup, lifestyle. Inilah yang kemudian kita tekankan pada
penduduk-penduduk umur lanjut untuk memperbaiki gaya hidupnya. Gaya hidup sebenarnya sudah dimulai dari perbaikan sanitasi dan perbaikan gizi. Jadi terutama pada waktu perbaikan gizi, peranan perbaikan gaya hidup itu menjadi sangat menonjol. Kalau kita lihat transisi demografi, kita lihat transisi epidemiologi, kemudian jadi transisi demografi dan epidemiologi ini punya kaitan yang sangat erat, kemudian akan menyebabkan public health, where diseases, demographic, and development meet. Jadi di sini ada keseimbangan antara penyakit, data demografi, dan kemajuan suatu negara. Kita lihat ini angka-angka yang kita lihat jadi pada high income country, pada negara-negara maju, penyakit koroner, kardiovaskuler, kanker, kolon rektum, diabetes, kanker payudara, kanker lambung, dan sebagainya. Pada middle income, ischemic heart disease, cerebrovascular, HIV/AIDS, dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan satu global burden atau beban global yang menimpa dunia, sementara penyakit infeksi masih belum tertanggulangi sepenuhnya pada negara-negara berkembang. Negara-negara maju sudah mendapat beban baru, yaitu penyakit-penyakit cardiovascular, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lifestyle. Nah, ini kita lihat fakta-fakta, beberapa fakta yang kalian bisa pelajari. Tingginya angka kematian balita. Fakta 1, fakta 2, penyakit kardiovaskuler, penyebab utama kematian dunia sebagai penyakit degeneratif. Fakta ketiga, HIV/AIDS yang menyebabkan kematian pada orang dewasa di Afrika. Populasi usia lanjut yang berkembang pada negara-negara maju, tetapi kemudian terkena kanker dan penyakit jantung. Kita bisa lihat kanker paru, komplikasi selama kehamilan, kemudian fakta 8, kehilangan pendengaran, itu pasti pada umur yang sudah lebih tua. Kecelakaan lalu lintas pada umur-umur muda sekarang muncul. Kurang gizi pada negara-negara yang sulit memenuhi gizi masyarakatnya. Millennium Development Goal, ini ada beberapa, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Tujuan 2, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, artinya menurunkan angka kematian ibu. Tujuan 6, memerangi HIV/AIDS, malaria, penyakit menular lainnya, penyakit-penyakit yang masih menjadi problem pada negara-negara berkembang. Tujuan 7, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Ini untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Kemudian membangun kemitraan global. Saudara, tidak ada satu negara pun sekarang bisa membatasi dirinya, memagari negaranya dari penyakit-penyakit yang ditularkan dari satu negara lain. Karena mobilitas penduduk itu begitu hebat, kemudian negara-negara akan mudah tertular dari negara-negara yang belum bisa sepenuhnya mengatasi penyakit. Lihatlah sekarang seperti HIV yang berawal sebenarnya dari Afrika, sekarang sudah meluas ke seluruh dunia. Tidak ada negara bebas. Dan yang paling terakhir adalah COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, China. Sekarang tidak ada negara pun, satu negara pun yang bebas dari penyakit ini. Jadi kita harus membangun kemitraan. Tidak ada gunanya kita sehat sendiri, kemudian memagari negara dari infeksi yang penyakit yang terjadi di negara lain. Hampir tidak mungkin. Sekarang kita lihat akibatnya bagaimana negara-negara melakukan lockdown, sehingga ekonomi itu berantakan di seluruh dunia mengalami hal yang sama sekarang. Jadi harus ada sustainable development goal for all countries around the world.
Jadi inilah kalau kita lihat angka-angkanya. Kalau untuk Bali kita lihat angka-angkanya, ya ini kita lihat penyakit mengenai masalah kesehatan di Bali. Lihat angka-angkanya, kalian bisa lihat di tempat lain. Coba lihat proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita. Coba lihat, ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana proporsi status gizi buruk dan kurang. Ini kita lihat dari menurut provinsi lah sekarang, ya. Hampir sama di setiap provinsi masalahnya. Kemudian kita lihat gemuk pada balita, proporsi kegemukan sudah dimulai dengan perbaikan gizi, dan kemudian malnutrisi itu bukan hanya soal kurang gizi, tetapi gizi berlebih juga termasuk malnutrisi. Kemudian lihatlah proporsi kegemukan pada balita, kemudian proporsi berat badan berlebih, obesitas mulai menjadi masalah. Kemudian obesitas pada dewasa umur lebih dari 18 tahun menurut provinsi. Coba lihat, ini menjadi masalah terus tampaknya, ada tendensi meningkat walaupun tidak tajam sekali. Obesitas sentral itu menunjukkan bahwa orang yang kurang gerak tetapi makannya banyak. Obesitas sentral itu ada obesitas pada daerah perut saja. Lihat juga perkembangannya terus meningkat. Ukuran berat badan penyakit kronis. Jadi kita lihat pengukuran beban penyakit di populasi DALY, Disability Adjusted Life Years. Ini satu dari kehilangan 1 tahun untuk hidup sehat. Satu DALY ada kehilangan 1 tahun Disability Adjusted Life Years. One DALY is kehilangan 1 tahun untuk hidup sehat. Penjumlahan DALY di populasi sama dengan beban penyakit. Jadi kesenjangan antara status kesehatan saat ini dengan situasi kesehatan yang ideal, situasi di mana hidup panjang dan bebas dari penyakit. Menghitung DALY years of life loss, jumlah tahun yang hilang akibat kematian yang lebih awal, years of life loss, dan years lost due to disability. Jadi orang yang kehilangan keadaan hidup yang optimal karena adanya disability yang lebih awal, atau kehilangan karena kematian yang lebih awal. Jadi DALY itu adalah years of life loss dan years of loss due to disability, yang seharusnya dia hidup sehat. Jadi menghitungnya YLL N kali L. N adalah number of death, jumlah kematian. L adalah selisih rata-rata kematian pada umur tertentu karena suatu sebab. Ini adalah cuma perhitungan-perhitungan yang bersifat numerik saja. Jadi menghitung YLD, I adalah number of incident of cases, jumlah kejadian sakit. DW adalah disability weight, dan L adalah lama rata-rata mengalami disabilitas per tahun. Jadi contoh penyakit TBC tidak banyak menimbulkan kecacatan, jarang menimbulkan kematian, dan prevalensi rendah. Jadi YLL dan YLD, penyakit jantung koroner, frekuensi amat sering menimbulkan disabilitas. Bagaimana YL-nya, bagaimana YLD-nya? Coba kita lihat nanti. Coba saudara pahami dari definisi-definisi yang telah kita bicarakan tadi. Dalinya bagaimana antara kedua penyakit ini? Coba kita lihat, ini merupakan latihan kalian nanti. Update
interaktif linknya. Jadi ini kita lihat beberapa referensi yang kalian bisa pakai. Dan kemudian terima kasih atas kerjasama kalian, perhatian, dan nanti kita akan sekali lagi berdiskusi. Saya ingatkan sekali lagi pada kalian untuk membaca berbagai referensi sebelum kalian membaca atau barangkali setelah kalian melihat topik atau beberapa aspek yang telah kita bicarakan tadi. Karena ini akan saya harapkan memperkuat pengertian kalian di dalam semua topik yang telah kita bicarakan. Jadi, saya minta kerjasama kalian. Kuliah ini akan diupload di e-learning Warmadewa. Ini merupakan guidance kalian untuk membaca lebih banyak pada referensi, dan kemudian mudah-mudahan nanti pada waktu jam kuliahnya kita akan bicarakan satu persatu topik yang telah kita bicarakan pada jam kuliah dalam bentuk daring, dan saya harapkan saya tidak akan mengulangi lagi kuliahnya, tetapi kita berdiskusi sesuai dengan pengayaan yang kalian dapatkan. Saudara, terima kasih atas perhatian kalian.